Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang mekanisme imunologis nutrisi sebagai terapi penunjang pada penatalaksanaan terapi toksoplasmosis. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fendri Amanda dengan NIM 210036050. Yang kedua ada Irawati Imran dengan NIM 210036051. Yang ketiga ada Nurul Inaya Zil Izati dengan NIM 210036052. Dan yang terakhir ada Zahra Yulistari dengan NIM 210036053. Definisi toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah infeksi protozoa yang diakibatkan dari Toxoplasma gondii oleh hospes definitif kucing serta hospes perantara manusia. Toksoplasmosis pada manusia dianggap berbahaya khususnya pada ibu hamil, sebab seringkali tidak menunjukkan gejala klinis asimptomatis dengan prevalensi mencapai 70%. Namun penderita yang asimptomatis masih bisa menularkan toksoplasmosis secara kongenital pada janin serta menyebabkan gejala kecacatan pada bayi yang baru lahir, hidrosefalus, kriotinitis, pengapuran pada otak, bahkan keguguran. Sedangkan penderita toksoplasmosis yang menunjukkan gejala klinis berat dapat menunjukkan gejala gangguan imunitas seperti pada pasien AIDS, sindrom IgM berlebih, dan pasien yang mengalami kondisi imunosupresan. Karakteristik toksoplasmosis. Toxoplasma gondii merupakan protozoa obligat intraseluler, terdapat dalam 3 bentuk yaitu taksizoid atau bentuk proliferatif, kista berisi pradizoid, dan ooksita berisi sporozoid. Takizoid bentuknya bulat sabit dengan ujung yang runcing dan ujung lain agak membulat. Ukuran panjang 4-8 mikron dan lebar 2-4 mikron. Mempunyai selaput sel, satu inti sel terletak di tengah bulan sabit. Kista, ukuran berbeda-beda. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran 200 mikron. Lokasinya berada dalam otak, otot jantung, dan otot bergaris. Bentuk, di otot bentuknya lonjong atau bulat, di otot bentuknya mengikuti bentuk sel otot. Ooksita, bentuknya lonjong, ukuran sekitar 11-14 kali 9-11 mikron, mempunyai dinding berisi satu sporoplas yang membelah jadi 2 sporoplas. Mekanisme toksoplasmosis. Toxoplasma gondii mempunyai kemampuan dalam bertransmigrasi melewati darah dan otak yang menginvasi sel otak hospes yang mudah terinfeksi. Dan selama infeksi akut, dapat menyebabkan kerusakan neurologi struktural langsung akibat dari invasi, pertumbuhan, dan akan keluarnya takizoid parasit. Selain itu, Toxoplasma dapat meningkatkan kadar DA pada tikus melalui pelepasan sitokin inflamasi DA dengan sitokin nitrit oksid (NO) dan sitokin inflamasi lainnya yaitu interleukin 2, IL-2, dan IL-6 yang akan diproduksi oleh leukosit pada area peradangan di otak yang telah terinfeksi. Kemudian, akan ada peningkatan dan pelepasan DA yang dapat terjadi melalui produksi langsung oleh parasit. Proposisi ini didukung oleh asam amino hidroksilase 1 AAH1 dan AAH2 yang terdapat dalam pengkodean genom Toxoplasma gondii untuk 2 isoform AAH aromatik, tirosin dan fenilanin ke tirosin dan menjadi 3,4 dihidroksifenilanin, yang dimana merupakan prekursor DA yang akan mengubah jalur DA dan dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku hospes yang terinfeksi Toxoplasma gondii. Aktivitas imun, inflamasi, dan metabolisme PHE yang mudah terganggu kemungkinan besar merupakan suatu konsekuensi dan berkurangnya konversi PHE menjadi TYR oleh asam amino aromatik fenilanin 4-hidroksilase PAH. Selain itu,
Produksi IL-6 oleh makrofag dapat mengembalikan inhibisi replikasi tokoplasma Gondy yang disebabkan oleh astrosit dan sel mikroglial dan dapat terlibat dalam proses reaktivasi infeksi laten. Manusia mampu terinfeksi parasit ini jika mengonsumsi daging yang kurang matang dan sayuran mentah yang terkandung ookista serta pada anak-anak yang gemar bermain di tanah, dan juga ibu yang suka berkebun di mana tangannya menyentuh ookista yang berasal dari tanah. Saat parasit berkembang di usus kucing, ookista terbentuk dan dikeluarkan melalui fases. Ookista akan matang serta infektif dalam waktu 3-5 hari di tanah. Ookista yang matang mampu bertahan hidup selama setahun di dalam tanah dengan kondisi lembab, panas, serta tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ookista yang matang jika tertelan oleh tikus, burung, babi, kambing, atau manusia yang merupakan host pes perantara, mampu menjadikan penyebab timbulnya infeksi. Cara pencegahannya, yang pertama, kupas buah dan sayur atau cuci sampai bersih. Yang kedua, masak daging pada suhu yang aman. Yang ketiga, cuci permukaan dan peralatan persiapan makanan setelah digunakan. Yang keempat, minta orang lain mengganti kotoran kucing, atau jika sistem kekebalan hamil dikompromikan. Yang kelima, kenakan sarung tangan dan masker untuk mengganti kotoran kucing. Cuci tangan sampai bersih setelahnya. Yang keenam, kenakan sarung tangan dan cuci tangan setelah bekerja di tanah atau di pasir. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.